Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabil Pagala dari Program Magister Manajemen UHO. Dalam organisasi, pemimpin itu dituntut untuk mampu dan cerdas dalam mengambil keputusan penting. Namun, pernahkah Anda berpikir bahwa kesuksesan itu berasal dari kemampuan emosional pemimpin dalam mempengaruhi dan memotivasi anggotanya? Nah, video pada hari ini kita akan membahas secara mendalam dan tentunya dengan bukti ilmiah tentang mengapa mengelola emosi itu penting dalam kepemimpinan SDM dan bagaimana tantangan dalam membangun kecerdasan emosional organisasi. Nah, tipe pemimpin seperti apakah Anda? Apakah yang pintar secara teknis, mudah marah, sering tertekan, tegas, fokus pada target, atau sebaliknya? Pandai berkomunikasi dengan tenang dalam segala sesuatu, seperti apa pemimpin yang Anda harapkan kelak? Nah, pertanyaan ini membawa kita pada salah satu isu strategi dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu kecerdasan emosional atau emotional intelligence dalam kepemimpinan SDM. Nah, apa itu kecerdasan emosional? Nah, menurut Patel dalam bukunya Manajemen SDM di Tempat Kerja Modern tahun 2022 mengatakan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan pemimpin untuk memelihara hubungan positif, menumbuhkan percaya dan loyalitas, serta menciptakan lingkungan di mana karyawan dapat berkembang. Nah, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang dalam mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi secara efektif, baik emosi diri sendiri maupun orang lain. Dalam ilmu manajemen, kecerdasan emosional itu bukan sekedar kemampuan untuk bersikap ramah, tetapi kecerdasan emosional itu sangat membantu pemimpin dalam mengambil keputusan, menyelesaikan konflik, membangun kepercayaan, dan memotivasi karyawan. Nah, berdasarkan tinjauan sistematis yang telah dilakukan oleh Cynthia tahun 2023 mengenai kecerdasan emosional yang memiliki hubungan positif dan dengan efektivitas kepemimpinan. Nah, pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi itu cenderung lebih mampu berkomunikasi, membangun hubungan kerja, dan menangani konflik secara konstruktif. Mengapa kecerdasan emosional itu menjadi isu yang strategis? Nah, di era digital, tantangan organisasi itu tidak hanya berkaitan terkait teknologi atau persaingan bisnis, tetapi banyak organisasi menghadapi masalah, di antaranya yang pertama tingginya tingkat stres, yang kedua penurunan keterlibatan karyawan, yang ketiga konflik antar karyawan, dan yang keempat itu tingginya turnover atau keinginan pindah kerja dari karyawan. Nah, masalah-masalah ini bukan disebabkan oleh kurangnya kemampuan teknis, melainkan karena kurangnya kemampuan pemimpin dalam mengelola aspek emosional organisasi. Nah, apalagi fakta bahwa dunia kerja itu telah kedatangan generasi baru, yaitu generasi Gen Z yang cenderung lebih rentang secara psikologis. Penelitian yang dilakukan oleh Jutz tahun 2025 itu menegaskan bahwa penting bagi organisasi dalam mengembangkan strategi SDM yang membentuk pemimpin yang cerdas secara emosional. Oleh karena itu, kecerdasan emosional kini dianggap salah satu kompetensi kepemimpinan yang paling penting dalam manajemen SDM modern. Nah, studi kasus dari penelitian sebagai contoh kasus dalam video ini yaitu sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rizky Ayunisa tahun 2024 yang melibatkan lebih dari 1.200 guru dan 169 kepala sekolah. Nah, penelitian tersebut menemukan bahwa ketika karyawan atau anggota tim memandang kepemimpinannya memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, itu mereka menunjukkan tingkat kecerdasan emosional yang lebih baik. Nah, dampaknya mereka lebih produktif, lebih termotivasi, dan lebih sejahtera dalam bekerja. Bayangkan sebuah situasi sederhana, seorang pegawai terlambat menyelesaikan pekerjaan karena sedang menghadapi masalah. Pemimpin dengan kecerdasan emosional rendah tentu saja akan langsung memarahi pegawai tersebut di depan rekan-rekannya. Namun, pemimpin dengan kecerdasan emosional tinggi itu tidak akan langsung memecat, melainkan mencoba memahami penyebab masalah terlebih dahulu, kemudian mencari solusi bersama tanpa mengabaikan target atau tujuan organisasi.
Nah, hasilnya bukan hanya pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan baik, tetapi hubungan kerja dan motivasi pegawai juga tetap terjaga. Nah, penelitian tersebut juga menemukan bahwa lingkungan kerja yang memiliki iklim emosional positif akan memperkuat pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja dan kesejahteraan anggota tim. Dengan kata lain, emosi positif yang ditunjukkan pemimpin itu dapat menular ke seluruh tim. Menurut Anda, mana yang lebih penting bagi seorang pemimpin? IQ yang tinggi atau kecerdasan emosional yang tinggi? Nah, mengapa demikian? Bagaimana tantangan dalam membangun kecerdasan emosional organisasi? Nah, dalam bukunya, Patel itu menjelaskan bahwa tentang terberat dalam pengembangan kecerdasan emosional adalah adaptasi terhadap teknologi dan inovasi. SDM yang berorientasi pada hukum dan etika, contohnya menyelesaikan konflik kepentingan atau etika data, harus mempertimbangkan dasar hukum agar tidak memihak guna meningkatkan kepercayaan karyawan. Nah, selanjutnya, keamanan dan etika data harus dijaga agar penyerahan tugas profesional dan keterlibatan karyawan itu menjadi lebih efektif. Dari penelitian oleh Jutz tahun 2025 pada PT Sarana Media Investama, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang komunikasi dan investasi menghadapi tantangan besar dalam menjaga kinerja karyawan di tengah tekanan kompetitif dan inovasi teknologi. Tantangan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui penguatan kompetensi teknis, tetapi membutuhkan pendekatan yang lebih humanistik melalui peningkatan kecerdasan emosional. Dalam hal ini, strategi pengembangan SDM yang berfokus pada kepemimpinan yang transformasional itu menjadi kunci utama dalam menumbuhkan iklim organisasi yang cenderung pertumbuhan emosional dan psikologi tenaga kerja. Nah, dalam perspektif manajemen, terdapat beberapa langkah penting dalam membangun kecerdasan emosional karyawan atau organisasi. Di antaranya, yang pertama, organisasi tidak boleh hanya memiliki pemimpin berdasarkan kemampuan teknis atau pengalaman kerja. Yang kedua, pelatihan kepemimpinan itu perlu memasukkan aspek kecerdasan emosional seperti empati, komunikasi, pengendalian diri, dan kemampuan membangun hubungan interpersonal. Nah, yang ketiga, organisasi perlu menciptakan budaya kerja yang mendukung komunikasi terbuka dan kesejahteraan psikologis karyawan. Dengan demikian, organisasi tidak hanya menghasilkan pemimpin yang cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional. Nah, dalam hal ini, sebagai kesimpulan, kecerdasan emosional bukan lagi sekedar kemampuan SDM tambahan bagi seorang pemimpin di tengah dinamika dunia kerja yang semakin kompleks. Kecerdasan emosional itu telah menjadi kebutuhan strategis dalam manajemen SDM. Kepemimpinan yang mampu memahami emosi dirinya dan orang lain itu akan lebih mudah membangun kepercayaan anggotanya, meningkatkan kinerja organisasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Karena pada akhirnya organisasi yang sukses bukan hanya dikelola oleh pemimpin yang paling pintar, tetapi oleh pemimpin yang paling mampu memahami emosional manusia. Baik, itulah tadi yang saya jelaskan terkait pentingnya kecerdasan emosional pada suatu organisasi. Terima kasih telah menonton video saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.